Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadia Caniago, NIM 20030101074 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mereview 6 binatang ternak dari tugas dasar peternakan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Nah, saya akan mereview 6 binatang ternak ini. 5 diantaranya adalah ruminansia dan 1 diantaranya adalah non-ruminansia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ruminansia. Nah, hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Mereka adalah herbivora. Mereka memakan rumput, rumput kering, daun, kadang-kadang bahkan ranting. Contoh dari hewan ruminansia ini adalah seperti sapi, domba, kambing, kerbau, rusa, dan banyak lagi. Sedangkan hewan non-ruminansia adalah hewan yang memiliki perut tunggal dalam sistem pencernaan. Contohnya seperti kuda, babi, kelinci, dan banyak lagi. Nah, untuk hewan ruminansianya, saya akan mengangkat di sini ayam Lohmann Brown. Ayam Lohmann Brown adalah varietas ayam yang dibesarkan khusus untuk produktivitas bertelur. Ini adalah asal kawin silang, dibiakkan secara selektif dari garis keturunan Rhode Island dan keturunan White Rock. Mereka mulai bertelur sekitar 19 minggu, menghasilkan hingga 320 telur hingga usia 72 minggu. Klasifikasi dari ayam ini adalah Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, divisi Carinatae, kelas Aves, ordo Galliformes, familinya Phascidae, genusnya Gallus, spesies Gallus domestica sp. Nah, berikut adalah sistem pencernaan. Kita dapat melihat bagaimana sistem pencernaan dari ayam ini. Nah, selanjutnya ada ciri spesifik. Ciri spesifik dari ayam ini adalah umur siap bertelur atau masa dewasa kelaminnya ayam ini di rentang waktu 18 minggu. Pada umur 20-21 minggu, ayam bisa bertelur di 50%. Produksi puncaknya berkisar di 94-96%. Memiliki daya hidup saat periode produksi 94-96%. Memiliki daya hidup periode grower 97-98%. Warna kerabang telur coklat. Berat badan masa akhir ayam strain ini relatif tetapi standarnya adalah di 1,9-2,1 kg. Karakteristik dari ayam Lohmann Brown ini, bulunya berwarna coklat, perutnya lunak, kloaka bola telur, lebar, basah, terlihat pucat, badan agak memanjang, tubuh penuh, punggung luas, dan bentuk kepala bagus dengan jengger berwarna merah cerah. Nah, berikut adalah keunggulan dari ayam ini. Kita dapat melihat apa saja keunggulan dari ayam Lohmann Brown ini. Yang pertama, ketahanan terhadap berbagai iklim, penghasil telur yang cukup banyak, memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap penyerapan nutrisi, sehingga memiliki bobot telur yang tinggi. Nah, kita dapat melihat pakan apa saja yang digunakan oleh ayam ini. Yang pertama ada jagung, premix, bekatul. Premix merupakan suplemen pakan yang mengandung mineral, vitamin, asam lemak, atau tambahan lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kecukupan nutrien makro dan meningkatkan kualitas asumsinya. Sedangkan bekatul padi biasanya dijadikan sebagai bahan pakan konsentrat atau bahan makanan yang dipergunakan sebagai bahan campuran dengan bahan makanan lain. Bekatul ini dapat digunakan untuk mencapai keselarasan gizi, sehingga menjadi pakan lengkap untuk suplemen makanan bagi si ayam Lohmann Brown ini. Yang kedua ada itik albio. Kita dapat melihat sistematikanya adalah itik albio merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian. Jenis itik albio ini adalah petelur. Nah, taksonomi dari itik tersebut, kingdomnya Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, order Anseriformes, famili Aritidae, subfamili Anitanae, genus Anas, spesies Anas platychus Borneo. Berikut adalah sistem pencernaan dari itik albio ini. Lalu, dapat kita lihat ciri spesifiknya adalah postur tubuh ramping seperti botol, warna bulu itik yang khas yaitu coklat totol hitam dan putih, yang ketiga warna ceker dan paruh kuning, gading tuah untuk itik jantan dan betina, warna kerabang telur hijau kebiruan. Selanjutnya, bobot badan dewasa jantan dan betina 1,59 sampai 1,72 kg. Produksi telurnya 67,11 sampai 76,48% atau 220 sampai 250 butir tahun per ekor.
Puncak produksi telur 92,70%, bobot telur 59 sampai 65 gram per butir. Konsumsi ransum itik dewasa ini 155 sampai 190 gram per ekor per harinya. Nah, berikut ini merupakan keunggulan dari itik albio ini. Yang pertama, penghasil telur terbanyak, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, merupakan penghasil itik pedaging juga yang berkisar 3,35% atau setara dengan 812.000 kg. Pakan ternak yang digunakan dari itik albio ini dapat kita lihat yaitu terdiri atas pakan komersial dicampur dedak, gabah, sagu, ikan ruca, siput, dan hijauan rawa atau ganggang. Pakan tambahannya berupa cangkang udang, ikan ruca, atau rajungan untuk meningkatkan kualitas warna kuning telur. Nah, selanjutnya ada sapi Brangus. Kita dapat melihat sistematika dari sapi Brangus ini adalah merupakan hasil persilangan antara Brahman dan Aberden Angus. Komposisi genetik pada sapi Brangus adalah 3/8 Brahman dan 5/8 Aberden Angus. Hasil silangan antara Brahman dan Angus yang menghasilkan jenis sapi Brangus ini berasal dari Oklahoma, Amerika Serikat. Sapi ini merupakan sapi jenis pedaging. Dapat kita lihat keunggulan dari sapi ini adalah antara lain pertumbuhan badannya cepat, berat badan dewasa di atas 900 kg sampai di atas 1 ton, memiliki daya tahan yang baik terhadap panas atau iklim tropis, dan produktivitas daging tinggi. Sapi Brangus memiliki keunggulan sebagai perpaduan dari sifat bagus yang terdapat pada induknya. Hasil persilangan antara Brahman dan Angus ini menurunkan sifat baik yang merupakan keunggulan sapi Brangus. Nah, berikutnya dapat kita lihat klasifikasi dan ciri spesifik dari sapi tersebut. Yang pertama ada filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Artiodactyla, subordor Minancia, familinya Bovidae, genusnya Bospesies atau Bos Taurus, Bos Fundacius, dan Bos Indicus. Ciri spesifiknya, sapi Brangus ini berwarna hitam, bertanduk kecil, leher dan telinga pendek, komposisi badan kompak dan padat, kaki kuat dan kokoh. Bila ada punuk merupakan warisan sifat dari Brahman. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini ada lagi gambar sistem pencernaan. Selanjutnya, pakan yang digunakan oleh sapi Brahman ini merupakan rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, jerami padi, jerami kacang tanah, dan rumput ilalang. Pakan konsentratnya terbuat dari bahan dengan kadar serat kasar yang rendah, sehingga mudah dicerna oleh ternak. Nah, selanjutnya kita dapat melihat kambing etawa. Kambing etawa adalah kambing yang didatangkan dari India, yang juga disebut kambing Jamnapura. Tinggi kambing jantan berkisar antara 90 cm sehingga 127 cm, dan yang betina hanya mencapai 92 cm. Bobot jantan bila mencapai 91 kg, sedangkan betina hanya mencapai 63 kg saja. Kambing ini adalah jenis kambing perah. Nah, yang selanjutnya kita dapat melihat klasifikasi dan ciri spesifik dari kambing etawa ini. Yang pertama klasifikasinya kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genusnya Capra, subspesiesnya Capra aegagrus hircus. Nah, ciri spesifiknya memiliki badan yang besar dan tinggi, di mana kambing jantan memiliki ukuran sekitar 90 cm hingga 127 cm, dan yang betina sekitar 92 cm. Bobot yang jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betina hanya mencapai 63 kg saja. Memiliki telinga panjang dan terkulai ke bawah, serta dahi dan hidungnya cembung. Kambing jantan maupun betina memiliki tanduk yang pendek. Kambing etawa mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Nah, berikut ini adalah sistem pencernaannya. Kita dapat melihat sendiri. Selanjutnya, keunggulan dari kambing etawa ini adalah memiliki daging yang tebal, memiliki postur tinggi dan panjang, bentuk kambing yang ideal sebagai kambing perah, harga yang masuk akal untuk diternakan, dapat menghasilkan keturunan unggul, dan dapat diternakan di wilayah tropis. Pakan yang digunakan adalah suase. Bagi yang tidak tahu, suase adalah sebuah pakan ternak hijau-hijauan yang disimpan dalam keadaan bentuk segar. Contoh, padi-padian dan rerumputan, hijauan kering dan jerami, kulit pisang, mineral, pakan konsentrat kambing. Yang
Yang selanjutnya kita dapat melihat ada domba Garut. Domba Garut atau domba priangan adalah domba yang berasal dari daerah Limbangan Kabupaten Garut. Dalam bahasa Latin disebut Ovis Aries, yang merupakan campuran dari perkawinan antara domba lokal dengan domba jenis Capstan dari Afrika Selatan dan domba Merino dari Australia. Nah, yang selanjutnya ada spesifikasi ternak domba Garut. Kita dapat melihat menurut para pakar domba seperti Prof. Didi Atmadilaga dan Prof. Asikin Natasmita bahwa domba Garut merupakan hasil persilangan antara domba lokal. Bentuk tubuh domba Garut hampir sama dengan domba lokal dan bentuk tanduk yang besar melingkar diturunkan dari domba Merino. Tetapi domba Merino tidak memiliki insting untuk beradu. Berat badan domba dapat mencapai 40-80 kg. Menurut beberapa ahli, bahwa domba Garut memiliki keistimewaan juga sebagai penghasil daging yang sangat baik dalam upaya meningkatkan produksi ternak. Lalu, yang ketiga ada jenis domba Garut tergolong jenis domba terbaik bahkan dalam perdagangannya dan paling cocok serta menarik perhatian banyak masyarakat. Mudah dipelihara oleh petani kecil karena relatif lebih mudah memeliharanya dan lebih cepat menghasilkan serta mudah diuangkan. Nah, ini ada gambar sistem pencernaan dari domba Garut. Keunggulannya dapat kita lihat, domba Garut ini bentuk fisiknya lebih besar, tegap, dan memiliki daging yang banyak. Selain itu, sebagian besar domba Garut pun memiliki cita rasa lebih baik dari domba lain dan kandungan lemak yang lebih sedikit. Nah, kita bisa melihat dengan sendiri pakan yang dimakan oleh domba Garut ini merupakan rumput gajah, rumput lapang, brachiaria, benggala, raja, dan Meksiko. Nah, kita dapat melihat ciri-ciri fisiknya antara lain badan agak besar, domba jantan dewasa mempunyai bobot 60-80 kg, sedangkan yang betina mempunyai bobot 30-40 kg. Domba jantan memiliki tanduk yang cukup besar, melengkung ke arah belakang dan ujungnya mengarah ke depan, sehingga berbentuk seperti spiral pangkal tanduk kanan dan kiri hampir bersatu. Domba betina tidak memiliki tanduk, ekornya pendek dan pangkalnya agak besar atau gemuk. Lehernya agak kuat, bentuk telinganya ada yang panjang, pendek, dan sedang, yang terletak di belakang pangkal tanduk. Bahunya lebih panjang dan halus jika dibandingkan dengan domba asli. Berwarna putih, hitam, coklat, atau kombinasi dari ketiga warna tersebut. Domba ini baik untuk penghasil daging. Nah, klasifikasinya kita dapat melihat sendiri. Kingdomnya Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bavidae, genusnya Ovis, spesiesnya Ovis Aries. Nah, domba Garut ini berasal dari persilangan 3 bangsa domba, yaitu domba lokal, domba Kapstad, dan domba Merino. Domba Garut cenderung termasuk tipe domba pedaging. Lalu yang terakhir ada ini yang dari non ruminansia ya teman-teman, yaitu saya mengangkat kelinci Rambon. Kelinci Rambon ini merupakan hasil persilangan antara kelinci lokal dengan kelinci impor. Kelinci Rambon ini besarnya hampir sama dengan kelinci New Zealand, tapi ukurannya lebih besar. Tapi ukurannya lebih kecil. Berat badannya antara 2,5 kg hingga 3,5 kg. Setiap kali beranak, kelinci ini mencapai 8 ekor, rata-rata 6 ekor. Nah, di sini pakan yang digunakan yaitu mereka bisa mencari rumput sendiri, dalam bahasa Jawanya adalah ngarit, ngarit suket. Bisa juga mencari sisa sayuran yang ada di pasar induk atau tempat tinggalnya masing-masing. Nah, ciri-cirinya kita dapat melihat kelinci ini berasal dari persilangan antara lokal dengan Australia, dan biasanya kelinci ini memiliki berat badan kurang lebih 3,5 sampai 4,5 kg. Dan biasanya kelinci ini diproduksi setahun 4 kali, dan biasanya kelinci ini dihargai dengan harga 200 ribuan untuk induk yang sudah besar. Proses kelinci ini siap dikawinkan apabila berumur mencapai 6 bulan atau lebih. Setelah kawin, kelinci pedaging jenis Rambon mampu beranak mencapai 6 ekor. Nah, jenis kelinci ini adalah pedaging ya teman-teman. Kelinci ini juga memiliki produktivitas yang tinggi dan lebih aktif. Nah,
Di sini dapat kita melihat sistem pencernaan dari kelinci ini dan klasifikasinya. Klasifikasinya Kerajaan Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Logomorpha, famili Leporidae. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Inilah video tentang mereview saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Thanks for watching.